Ranjau darat. Alia tersenyum sambil memperlihatkan ponsel barunya pada Lepi. Dia begitu bersemangat untuk memberitahukan hal ini kepadanya. Lihat Kak Lepi, ponselnya bagus kan? Dasar tukang pamer, ponselku bahkan jauh lebih bagus dari milikmu. Jawab Lepi sambil memutar bola matanya malas. Padahal kenyataannya, ponsel di tangan Elia adalah jenis ponsel terbaru yang hanya bisa dipesan oleh kalangan burju saja. Meski ponsel milik Lepi juga masuk dalam jenis ponsel mahal, hal itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kepunyaan Elia. Lepi sengaja berkata seperti itu untuk melihat seperti apa respon dari makhluk kecil ini. Benarkah? Wah, hebat, ternyata ponsel kita sama-sama bagus Kak Lepi, ucap Elia heboh. Lepi menghela napas. Bukan respon girang seperti ini yang ingin dia lihat. Tadinya Lepi berharap kalau Elia akan merasa tersaingi jika dia mengatakan kalau ponselnya lebih bagus. Siapa yang menyangka kalau makhluk kecil ini malah berteriak heboh. Padahal Lepi sudah menaruh harap besar kalau Elia akan mengajaknya pergi menghabiskan uang milik Gabrieli. Dia ingin menguras harta milik pria tengik itu dengan berbelanja pakaian dan juga beberapa perhiasan mewah. Tapi sepertinya gadis boril ini tidak paham dengan keinginannya. Dia langsung menghancurkan harapannya begitu saja. Elia, panggil Lepi pelan. Ya kak, ada apa? Apa kau tidak merasa iri saat aku mengatakan kalau ponselku jauh lebih bagus dari ponsel milikmu? Elia menggeleng. Tidak, kenapa aku harus merasa iri? Seharusnya kan aku bersyukur karena sudah memiliki ponsel. Kalau ponsel Kak Lepi jauh lebih baik dari milikku, itu tandanya rezeki kakak sangat bagus. Seandainya saja Kak Il tidak memberiku ponsel ini, aku rasa seumur hidup aku tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Itulah kenapa aku sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan padaku. Jawab Elia polos. Lepi terdiam. Dia merasa tertampar dengan kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Elia. Apakah dia juga harus bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang? Tiba-tiba saja dia merasa malu. Kak Lepi, kenapa diam? Aku salah bicara ya? Iya, kau sangat salah bicara Elia. Hatiku hancur karena perkataanmu barusan. Jawab Lepi sambil menghela napas. Maaf kak, aku tidak sengaja. Dasar gadis bodoh, gumam Lepi seraya tersenyum samar. Jari-jari Elia saling bertaut. Dia merasa sangat bersalah karena sudah melukai perasaan temannya. Tak ingin hubungan mereka memburuk, Elia berniat meminta maaf dengan benar. Namun belum sempat dia menyampaikan permintaan maafnya, Lepi sudah lebih dulu bertanya. Elia, apakah sudah memberikan baju couple itu pada Gabrieli? Tanya Lepi penasaran. Aku yakin sekali Gabrieli pasti berteriak frustasi saat mendapat hadiah dari Elia. Baju merah muda, hahaha, seandainya saja aku di sana, aku pasti akan sangat puas melihat wajah jeleknya. Rasakan itu Gabrieli, itu adalah sebagai balasan atas kejahatanmu yang sudah memblacklist namaku dari dunia permodelan. Tunggu saja, aku masih akan mengirimkan bom atom melalui istrimu. Aku juga akan mencuci otak istrimu agar dia patuh pada perkataanku. Hahaha. Elia diam memperhatikan Lepi yang terus tersenyum sendiri setelah bertanya padanya. Khawatir Lepi menjadi gila, Elia segera menyadarkan temannya itu. Kak Lepi, apa kau baik-baik saja? Kau tidak gila kan? Ya, kau pikir aku sakit jiwa apa? Sentak Lepi jengkel. Dengan polos, Elia mengangguk. Hal itu membuat Lepi berteriak frustasi. Astaga Elia, kau ini benar-benar. Aku masih waras Elia. Lagi pula mana ada orang gila secantik aku. Itu mustahil Elia, mustahil. Kakak terus tersenyum sendiri tadi. Jadi aku pikir kakak itu gila. Maaf ya, ucap Elia dengan tampang polosnya. Lepi menghela napas dalam. Dia tak berdaya jika Elia sudah memperlihatkan tampang memelas seperti ini. Lepi kemudian melirik ke arah tas Elia yang tergeletak di atas meja. Apa yang kau bawa di dalam tasmu itu Elia? Kelihatannya barang itu cukup berat. Oh, itu buku pelajaran kak. Semalam aku sudah mulai belajar dengan Kak Safira, dan dia meninggalkan beberapa pekerjaan rumah untukku. Tapi karena tadi Kak Il ada urusan, jadi aku membawanya kemari. Boleh tidak aku mengerjakan PR-ku di sini, Kak? Ucap Elia balik bertanya. Lepi mengangguk. Sebelumnya dia sudah diberitahu oleh Gabrieli kalau Elia akan kembali melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Dia akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan mengambil les privat dari guru terbaik yang sudah dipilihkan oleh suaminya.
Lepi sangat amat kagum akan kepedulian Gabriel terhadap Elia. Pria tengik itu benar-benar memberikan semua kebahagiaan yang tak pernah dirasakan Elia sebelumnya. Boleh-boleh saja, tapi ada syaratnya, jawab Lepi penuh maksud. Kenapa Kak Lepi? Jadi sama seperti Kak Iel sih, sedikit-sedikit menggunakan syarat aneh, ucap Elia sambil menatap heran ke arah Lepi. Mana ada sama, dia mencuri ide dariku, alak Lepi. Elia mengangguk mengiyakan begitu saja perkataan Lepi. Oh ya kak, kakak sudah punya pacar ya? Tanya Elia saat teringat dengan tamu yang ditemui oleh suaminya di kantor. Kening Lepi mengernyit. Pacar? Elia mengangguk. Iya pacar, namanya Samuel. Tadi pagi pacar kakak datang ke perusahaannya Kak Iel. Mereka sepertinya membahas sesuatu yang sangat penting. Tangan Lepi terkepal kuat begitu mendengar nama orang yang dianggap sebagai pacarnya oleh Elia. Dia mendengus marah. Ada urusan apa ya pergi ke kantornya Gabrieli? Astaga, apa jangan-jangan ayah menganggap kalau aku dan Gabrieli memiliki sebuah hubungan? Ya ampun, ini petaka. Tuhan, tolong kunci rapat-rapat mulut ayahku di sana. Aku tidak mau Gabrieli mendengar kegilaannya itu. Kak Lepi, ayo jawab. Samuel itu pacarnya kakak bukan? Desak Elia tak sabar. Bukan, dia hanya kerbau tua yang gila harta. Sudahlah, jangan bahas makhluk astral itu. Aku tidak suka. Tandas Lepi kasar. Hei makhluk kecil, kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Pertanyaan yang mana ya kak? Aku lupa. Biar Elia bingung. Cak, kau ini masih muda, kenapa sudah pikun sih? Aku tadi bertanya, kau sudah memberikan baju couple yang aku pilihkan pada suamimu belum? Ucap Lepi mengulang pertanyaannya. Oh, baju kembar itu ya? Sudah kak, jawab Elia cepat. Lepi menggosok-gosokkan telapak tangannya, bersiap mendengar kabar baik tentang Gabrieli. Dia sudah bisa menebak seberapa depresinya Gabrieli menerima pakaian couple dengan warna yang feminim, warna merah jambu khas seorang wanita. Bagaimana reaksinya saat menerima baju itu? Dia pasti sangat shock kemudian berteriak histeris kan? Tidak, semalam Kak Iel terlihat sangat bahagia. Kami bahkan langsung memakainya saat makan malam. Dia juga kalau bilang bajunya bagus, dia sangat suka. Jawab Elia jujur. Seperti danau es yang mulai retak, seperti itulah perasaan Lepi sekarang. Hatinya hancur mengetahui kalau Gabrieli baik-baik saja setelah mendapat kiriman ranjau darat darinya. Musnah sudah harapan Lepi yang ingin mendengar penderitaan Gabrieli begitu melihat pakaian couple itu. Hasil ini tidak seperti apa yang diharapkan. Kali ini serangan ranjaunya gagal total. Aku yang ingin membuat Gabrieli kesal, tapi kenapa malah emosiku yang meledak? Apa ini yang dinamakan senjata makan tuan? Hiks, menyedihkan sekali. Gumam Lepi lirih. Apanya yang meledak kak? Memangnya di rumah ini ada bom ya? Tanya Elia sambil celingukan menatap sekeliling ruangan. Kekesalan Lepi semakin bertambah mendengar pertanyaan konyol Elia. Dengan kesal dia menggigit bantal untuk melampiaskan emosinya. Hahaha, aku bisa mati gara-gara kalian berdua. Ah, teriak Lepi dengan napas terengah-engah. Alia hanya diam menyaksikan kelakuan Lepi yang terus menggigit bantal sambil menggumamkan kata yang tidak jelas. Kak Lepi ini kenapa? Dia seperti ini malah terlihat seperti anjing yang sedang menggigit tulang. Ucap Elia dengan santainya. Ya, apa kau bilang tadi? Beraninya kau mengataiku seperti anjing. Kemari kau Elia. Aku akan membuatmu tidak bisa bicara. Ancam Lepi kemudian menerkam Elia hingga jatuh tertindih di bawah tubuhnya. Dalam sekejap, ruang tamu itu dipenuhi suara tawa dari Lepi yang sedang menggelitik perut Elia. Dia tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk Elia bisa membalas kejahilannya. Tanpa mereka sadari, sebuah tali persahabatan perlahan tumbuh di dalam hati dua orang wanita yang sama-sama merasa kesepian. Mereka saling mengisi kekosongan dengan canda dan tawa untuk menggantikan kebahagiaan mereka yang pernah hilang. Nasib anak pungut. Brian membaca dengan sesama berkas yang dibawa oleh Patricia. Dia menghela napas pelan kemudian menutup berkas tersebut setelah selesai memeriksanya. Kerja bagus Patricia, kau melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik, puji Brian. Meski Brian tak begitu menyukai keberadaan Patricia, dia tetap tak bisa menutupi fakta tentang kemampuan yang dimiliki oleh gadis ini. Brian bahkan tak ragu untuk memujinya secara terang-terangan, walau masih dalam batasan antara bos dan bawahan. Bukan selayaknya sikap seorang ayah yang memuji kemampuan anaknya sendiri.
Terima kasih banyak atas pujiannya, Ayah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, saut Patricia senang. Sudah sangat lama Patricia menunggu pintu hati ayah yang terbuka. Sebenarnya dia tahu kalau pujian yang baru saja dia dapatkan merupakan pujian dari seorang bos pada bawahannya. Hatinya sangat sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah terus berpura-pura. Mungkin inilah nasib dari seorang anak pungut yang tidak dianggap meski sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Apa Tuan Muda Gabrieli menanyakan ketidakhadiranku kemarin? Tanya Brian. Patricia mengangguk. Iya ayah, mereka menanyakannya. Aku beralasan kalau ayah sedang tidak enak badan, dan untungnya mereka tidak mempermasalahkan hal itu kemarin. Syukurlah, aku sempat khawatir kalau ketidakhadiranku di sana bisa berimbas pada proyek ini. Bagaimanapun keuangan perusahaan kita bisa langsung merosot jika kerjasama ini sampai gagal dilakukan. Ucap Brian seraya menghela napas. Aku juga berpikir sama seperti ayah, tapi untunglah Tuan Muda Gabrieli bisa memahami kondisi ayah kemarin. Jadi perusahaan kita selamat. Timpal Patricia lega. Brian mengangguk. Kembalilah ke ruang kerjamu. Baik ayah, kalau begitu aku permisi. Pamit Patricia. Baru saja Patricia hendak membuka handle pintu, dia dipanggil oleh ayahnya. Segera dia datang mendekat. Ada apa ayah? Apa ada yang tertinggal? Mulai sekarang, proyek kerjasama dengan grup Ma kau yang akan mengambil alih. Pertemuanmu dengan Tuan Muda Gabrieli sepertinya bisa membawa keberuntungan untuk perusahaan ini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik Patricia, jangan sampai membuatnya kecewa. Jawab Brian datar. Patricia diam terpaku mendengar perintah ayahnya. Dia tidak percaya kalau ayahnya mau memberikan tanggung jawab sebesar ini untuk dia tangani. Ini sangat mengejutkan. Kenapa kau tidak sanggup menghandle proyek ini? Tidak, bukan seperti itu ayah. Aku sanggup. Tadi aku hanya sedikit kaget karena ayah tiba-tiba menunjukku untuk memegang proyek kerja sama ini. Jawab Patricia gugup. Aku mau menunjukmu karena aku tahu kau mampu Patricia. Ucap Brian lagi. Baik ayah, aku berjanji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita dan juga grup Ma. Aku tidak akan membuat ayah kecewa. Janji Patricia dengan penuh semangat. Brian mengangguk. Kembalilah ke ruanganmu. Patricia mengangguk. Dengan hati senang, dia melangkah keluar dari ruangan ayahnya menuju ruangannya sendiri. Ayah, terima kasih sudah membuka jalan untukku bisa mengambil alih perusahaan ini. Maaf jika aku bertindak terlalu jauh. Semua ini tidak akan terjadi seandainya kau tidak menyakitiku dan juga ibu. Tunggu sebentar lagi ayah, perusahaan ini akan segera berpindah ke tanganku. Saat Patricia hendak membuka pintu ruangannya, ada seorang kurir pengantar pesan yang berjalan mendekat. Patricia yang menyadari kalau kurir tersebut bukanlah kurir biasa yang segera mengajaknya masuk ke dalam. Orang ini sebenarnya adalah mata-mata yang bekerja untuknya selama ini. Nona Patricia, ada informasi penting yang baru kami dapatkan. Lapor mata-mata tersebut. Patricia berjalan duduk ke kursi kerjanya. Informasi apa? Putri, Tuan Brian masih hidup. Nona Eleanor Young tidak benar-benar mati 19 tahun lalu. Mata Patricia melotot lebar. Begitu dia mendengar laporan dari orang suruhannya. Dia menggeretakkan gigi kemudian menggeprek meja dengan kuat. Brak, brengsek. Rupanya kakek dan nenek tidak benar-benar membunuh anaknya Sandra. Keparat, amuk Patricia. 2 bulan lalu, Patricia tidak sengaja mendengar pembicaraan kakeknya dengan seorang di telepon. Awalnya Patricia tidak merasa curiga, namun tiba-tiba saja kakeknya meminta orang itu untuk mencari keberadaan seseorang. Patricia pikir orang yang ingin dia cari oleh kakeknya adalah orang lain. Siapa yang menyangka kalau kakeknya sedang mencari keberadaan cucunya yang sudah dia buang belasan tahun. Di mana parasit itu sekarang, Maaf Nona, kami sudah menelusuri semua jejak Nona Elia, tapi tiba-tiba saja jejaknya seperti hilang ditelan bumi. Jejak terakhir yang berhasil kami temukan ada di salah satu restoran tempatnya bekerja. Kami sudah menanyakan tempat tinggalnya dari salah satu karyawan di sana. Namun tidak satupun dari mereka yang tahu di mana dia tinggal. Juga tidak ada yang tahu apa penyebab Nona Elia keluar dari restoran itu. Napas Patricia memburu. Dia tidak boleh membiarkan parasit itu tetap hidup. Jika dia tidak segera menyingkirkannya, posisinya di keluarga Young bisa tergeser. Jika kakeknya sampai menemukan keberadaan Elia, Patricia tidak mau itu terjadi.
Dia tidak rela jika harus kehilangan kemewahan dan juga status tinggi yang selama ini dia punya. Dia tidak mau itu. Cari dia ke semua tempat, jika perlu kelilingi dunia ini dan sebar orang sebanyak-banyaknya. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu kalau parasit itu masih hidup, terutama ayah dan kakekku. Semua rencanaku bisa rusak jika hal itu sampai terjadi. Ucap Patricia kacau. Apapun yang terjadi, dapatkan dia kemudian bunuh. Aku tidak peduli cara apa yang akan kalian gunakan nanti. Yang jelas, dia harus secepatnya pergi menyusul ibunya ke alam baka. Dia tidak boleh hidup, Elia harus mati. Baik Nona, kami akan melakukan seperti apa yang Nona mau. Tapi Nona, jika ingin menyebar banyak orang, maka Nona perlu mentransfer uang ke rekening saya dalam jumlah besar. Semua itu tidak murah Nona. Tenang saja, aku akan mentransfernya sekarang juga. Kau tidak perlu cemas mengenai hal itu. Sahut Patricia kemudian meraih ponsel di atas meja. Dalam hitungan menit, Patricia sudah mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar ke rekening mata-mata ini. Dia tidak ragu untuk menguras tabungannya hanya demi menyingkirkan parasit yang bisa mengancam keberadaannya sekarang. Mungkin untuk saat ini dia akan kehilangan banyak uang, tapi itu akan sebanding setelah grup Young ke tangannya. Apa yang hilang sekarang akan terganti jutaan kali lipat nantinya. Don, pergi dan lakukan tugasmu dengan baik. Ingat, aku tidak mau uangku melayang sia-sia. Jika kalian gagal, maka nyawa kalian yang akan jadi penggantinya. Seperti yang kau bilang tadi, kalau di dunia ini tidak ada yang murah, semua tidak ada yang gratis. Gertak Patricia sembari menyeringai licik. Baik Nona, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Pamit si mata-mata kemudian bergegas pergi dari ruangan itu. Setelah kurir palsu itu pergi, Patricia kembali duduk di kursi kerjanya seraya menghela napas panjang. Dia masih tidak percaya kalau putri kandung ayahnya masih hidup. Hal yang tak pernah dia bayangkan selama ini. Kenapa saat itu kakek dan nenek tidak benar-benar membunuh Elia? Apa alasannya dan kenapa juga mereka berbohong pada ayah? Mungkinkah ada rahasia yang tidak ku ketahui? Gumam Patricia penuh tanya. Jika mendengar dari cerita ibunya, kakek dan neneknya dulu begitu membenci istri ayahnya yang bernama Sandra. Kakek dan neneknya selalu melakukan berbagai upaya untuk memisahkan cinta mereka. Tapi naas, istri ayahnya mengalami musibah yang mengharuskannya melahirkan prematur sebelum meninggal. Tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata kakek dan neneknya telah bekerja sama dengan dokter rumah sakit yang menangani operasi istri ayahnya. Mereka bersekongkol untuk berbohong dan mengatakan kalau Elia sudah meninggal. Dan sampai detik ini, ayahnya masih belum tahu tentang kebenaran itu. Bukankah rahasia ini bisa kugunakan untuk menekan kakek tua itu? Hahaha, aku bisa mengancam akan memberitahukan rahasia ini pada ayah jika dia menolak memberikan saham miliknya menjadi atas namaku di perusahaan ini. Dengan begitu aku akan menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah ayah. Ini menarik. Hahaha, kekesalan di benak Patricia memudar setelah dia mendapatkan calon tangkapan ikan yang sangat besar. Dia sudah tak sabar menunggu waktunya tiba.